Selamat datang pada MOOC Sinau Bareng Jateng. Pastikan tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar Anda, seperti benda cair berbentuk minuman atau benda-benda tajam. Apa kabar hari ini? Tema pembelajaran hari ini adalah mengenal karya tulis ilmiah. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk memahami apa saja yang termasuk karya tulis ilmiah. Selain itu, kita akan memahami kerangka isi dari berbagai macam karya tulis ilmiah dan juga struktur dari karya tulis ilmiah berbentuk artikel. Materi ini ditempuh dengan durasi 2 jam pelajaran. Materi ini merupakan salah satu rangkaian dari MOOC Sinau Bareng Jateng. Beberapa karya tulis ilmiah bisa diidentifikasikan dengan beberapa jenis karya tulis sebagai berikut. Pertama adalah makalah yang dipresentasikan pada forum ilmiah. Forum ilmiah seperti seminar bisa menarik simpatisan untuk menulis makalah dan diterbitkan ke dalam sebuah jurnal maupun proceeding. Yang kedua adalah menerbitkan buku ber-ISBN. ISBN adalah International Serial Book Number. Ketiga adalah publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Keempat, modul ber-ISBN. Kelima, produk inovasi. Dan terakhir adalah prototipe pengembangan yang bisa dikembangkan ketika seseorang memikirkan sebuah inovasi terbaru. Mari kita bahas kerangka isi makalah tinjauan ilmiah. Dalam proses menulis makalah, seharusnya setiap orang menggunakan pola ilmiah berikut. Ada 3 bagian yang melengkapi isi kerangka makalah tinjauan ilmiah. Yang pertama adalah bagian awal, berisi halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstraksi atau ringkasan. Yang kedua adalah bagian isi, dan ketiga adalah bab kesimpulan. Selain itu ada bagian bernama bagian penunjang yang berisi daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Bagi seorang guru, memahami buku pelajaran adalah hal yang biasa. Namun penyusunan buku pelajaran, kita bisa mengikuti kerangka isi buku pelajaran berikut. Ada 4 bagian pada kerangka isi buku pelajaran. Yang pertama adalah pengantar, kedua bagian pendahuluan, ketiga bagian isi, dan terakhir adalah bagian penunjang. Pada bagian penunjang ini ada tulisan data diri penulis, yaitu biografi singkat penulis, sejarah akademik, dan foto dari penulis. Karya ilmiah selain itu adalah artikel jurnal ilmiah. Kita bisa menerbitkan artikel jurnal ilmiah dengan menulis sebuah naskah dengan standarisasi sebagai berikut. Pertama judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Bahkan pada beberapa mata pelajaran, kita juga membutuhkan modul. Modul ini dibuat untuk membantu keberlangsungan pembelajaran. Dengan struktur sebagai berikut, modul bisa ditujukan untuk siswa dan bisa digunakan untuk pemerolehan angka kredit.
Kita juga sering menggunakan diktat untuk pembelajaran. Ini juga bisa digunakan sebagai karya ilmiah dan memperoleh angka kredit tertentu. Struktur diktat ada 3 bagian: bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penunjang yang berisi daftar pustaka. Sedangkan buku di bidang pendidikan atau yang sering kita sebut dengan buku referensi mempunyai kerangka isi sebagai berikut. Pertama, pengantar, daftar isi, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penunjang. Sering kali kita membaca buku pedoman guru. Namun, berikut struktur buku pedoman guru yang bisa digunakan untuk karya tulis ilmiah dan bisa diajukan untuk mendapatkan angka kredit. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bahkan secara spesifik, guru bisa melakukan eksperimen, sehingga eksperimen ini bisa dilaporkan dengan struktur laporan hasil eksperimen. Ada beberapa bagian yang harus dilengkapi pada laporan hasil eksperimen. Pertama adalah halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, landasan teoretik, prosedur dan hasil eksperimen, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Semoga materi ini dapat memotivasi seluruh peserta untuk belajar lebih mendalam lagi. Terima kasih, selalu semangat mengikuti MOOC Sinau Bareng Jateng. Sampai jumpa.